Shalom Jemaat SGS. Selamat datang di YouTube Sola Gracia Solo. Apa kabar semuanya? Saya percaya saudara dalam keadaan baik dan sukacita. Jangan lupa saya hai dulu buat semua orang yang udah gabung di live chat room kita. Buat teman kamu, keluarga, dan sahabat kamu yang belum gabung, masih ada beberapa menit nih buat kita telepon dan WhatsApp. Ayo buruan gabung. Nah, saya ada beberapa informasi nih untuk ibadah online umum di hari Minggu jam 7 pagi dan di hari yang sama akan diadakan ibadah kids online jam 9 pagi di YouTube, radio, dan Spotify. Dan akan diadakan ibadah pencurahan Roh Kudus mulai tanggal 22 Mei 2020 sampai 31 Mei 2020. Live on Instagram and Radio Sola Gracia Solo. Dan ibadah akan dimulai jam 6 sore. Buat jemaat yang ingin persembahan, jemaat bisa transfer melalui BCA, OVO, atau GoPay. Silakan melihat informasi lebih lanjut di layar kaca Anda. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @solagraciasolo untuk memantau aktivitas kita. Saya Visual dan selamat ibadah, enjoy the service, and God bless you. Shalom jemaat SGS. Shalom. Bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai langkah kita. Amin. Mari saatnya kita beribadah kepada Tuhan. Memberikan pujian, penyembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kemanapun kami pergi, Engkau yang selalu ada. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Bahkan seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Sebab sungguh indah Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan
terselami bagiku. Sungguh pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Haleluya. Sungguh indah, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah kau Tuhan, sungguh indah kau Tuhan, sungguh besar, sungguh besar karyamu. Setiap haleluya, haleluya. Sungguh indah kau Tuhan, sungguh ajaib karyamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang baik. Pengagungan bagimu Tuhan. Oh, kau yang mengerti. Kau yang peduli di dalam hidup kami. Kau yang selalu ada, Yesus. Allah yang maha suci, Allah yang kuasa, Bapa yang kekal. Puji nama
namamu Tuhan. Ku sembahmu, Sungguh Allahku yang kami besar. puji Engkau. Engkau Bapakku Haleluya. sungguh indah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Engkau baik. Sungguh perbuatanmu dahsyat Tuhan. Perbuatanmu dahsyat bagiku. Oh, syararayaralabalabala, syararayaralabalabala. Kinamantakayararala, syararayaralabalabala, syararayaralabalabala. Kudus, kudus namamu Tuhan. Engkau Allahku yang kudus. Engkau Allahku kudus. Allahku yang suci. We worship you. We worship you. Engkau yang aku. Ajaib perbuatanmu. Yesus. Yesus. Engkau yang kami sembah. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia
Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah kudus, Engkau yang kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Segala puji, haleluya, segala kemuliaan, haleluya. Engkau yang maha kudus, hanya Engkau Yesus yang kami tinggikan, yang kami puji, yang kami sembah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersuka cita dan saat hari ini kami bersorak-sorai karena Engkau Allah yang maha hebat. Engkau ajaib perbuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap beribadah, kami siap bersuka cita dalam nama-Mu Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kita bersuka cita karena Tuhan Raja segala Raja ada bersama kita di tempat hidup kita hari ini. Amin. Sama-sama terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan kebesaran
percaya Tuhan, hari ini kami tahu Engkau Allah perlindungan bagi setiap kami. Kondisi apapun yang terjadi dalam hidup ini Tuhan, kami percaya kami akan tetap berbuah. Bahkan kami akan terbang di tengah badai sekalipun Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan akan selalu bersama kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami percaya Tuhan, kami tenang saat Engkau bersama kami hari ini Tuhan. Lingkupi kami hari ini dengan kasih dan anugerah. Haleluya. Mari sama-sama katakan, lingkupiku, amin, dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu, amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Di saat badai kami mau tetap terbang bersamamu. Saat badai bergelora, ku akan terbang. Kami percaya Tuhan, di tengah badai sekalipun kami akan tetap terbang tinggi bersamamu. Haleluya. Ku terang sebab lebih sungguh lagi di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku terang sebab Kau. Lebih sungguh lagi dengan iman katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku terang sebab Kau di saat badai, di saat badai bergelora. Mari setiap kita tuh dengan iman nyanyikan, Bapa, Engkau Raja atas semesta ini. Engkau Raja, ku tenang sebab Yes Lord. Mari lebih lembut lagi nyanyikan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Engkau Raja, amin. Ku terang
Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, ku tenang sebab Engkau Allahku yang selalu bersama kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, di saat badai sekalipun kami akan tetap terbang tinggi bersamamu. Kami akan tetap terbang bersama Engkau. Dan bahkan kami akan tetap berbuah di kondisi apapun hidup kami. Sebab kami percaya Roh Kudus dan firman-Mu akan tinggal di dalam kami dan mengubahkan kami. Sehingga kami menjadi orang yang berbuah dan berbuah dan berbuah lebat untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang sekali berjumpa kembali untuk sekian kalinya di rumah-rumah ya. Saya percaya dan saya berdoa dalam hari-hari ini Roh Kudus betul-betul bekerja atas kehidupan kita. Dan seperti di loteng Yerusalem, di rumah Bapak Ibu, saudara juga mengalami bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tema yang minggu yang kemarin sudah kita bahas, yaitu tetap berbuah di masa sulit. Ya, ini sesi yang kedua. Banyak orang berpikir begini, Pak, situasi kayak begini aja kita sudah susah, apalagi mau berbuah. Tetapi apapun yang terjadi sebetulnya justru situasi seperti ini jika kita bisa menghasilkan sesuatu, justru itu yang Tuhan suka ya. Pada kesempatan yang normal saudara berbuah itu udah biasa. Tapi justru yang tidak normal, saudara menghasilkan sesuatu produk yang luar biasa. Nah itu yang disukai oleh Tuhan dan itu menjadi bau-bauan yang harum. Mari kita baca bersama-sama di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-23 dikatakan seperti ini. Bilangan pasal 13 ayat 23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Nah, minggu yang lalu kita sudah mengupas tentang apa itu rahasia dari buah delima. Ya, apa itu buah delima kita sudah kupas rahasianya dan saya sangat diberkati. Dan saya berdoa juga Bapak Ibu juga diberkati atas rahasia buah delima ini. Nah hari ini kita akan membahas yaitu tentang buah ara. Nah di samping saya ada pohon yang kecil, saya dapatkan temukan ini saja. Pohon buah ara tuh kira-kira seperti ini yang kecil Bapak Ibu. Ada dua jenis pohon ara, satu jenis yang kecil, batang kecil. Tapi yang kedua ada jenis pohon yang batang besar seperti pohon beringin. Coba saudara bayangkan pohon beringin, nah itu tipikal pohon ara yang tumbuh dengan batang jenis yang besar. Nah itulah sebabnya Sakius memanjat pohon ara. Tentunya bukan memanjat yang ini ya, ini terlalu kecil. Tentunya yang seperti pohon beringin. Nah 3 buah yang diambil dari Kanaan yaitu delima, ara dan buah anggur. Ternyata ini punya pelajaran yang begitu indah dan luar biasa untuk kita belajar. Kenapa? Karena posisi Israel pada waktu itu ada di Kades Barnea. Masih ada di gurun, kering. Tetapi justru di tengah-tengah kekeringan itu mereka mengambil 3 buah sebagai indikator bahwa seperti inilah sebetulnya di masa susah, sulit, kering. Mari kita belajar dari 3 buah ini. Delima sudah. Sekarang kita mau belajar tentang buah ara, ya, buah ara. Nah, pohon ara dan buahnya di Alkitab itu memberikan arti pelajaran yang cukup penting bagi kita. Sampai-sampai begitu pentingnya pohon ini,
Yesus pernah mengutuk pohon ini gara-gara karena pohon ini tidak berbuah. Kalau saudara baca di dalam kisah di Matius pasal yang ke-21 dikatakan begini. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Nah, menarik sekali kalau saudara baca kisah dan ayat-ayat yang ada khususnya di Matius 21 ini. Yesus pada waktu itu lapar, menginginkan pohon ara. Dan kemudian dia sampai di pohon ara dan mencari buah, ternyata memang gak ada buahnya. Nah, Alkitab di terjemahan yang lain, di kitab yang lain dikatakan memang pada waktu itu belum musim berbuah. Harusnya kalau belum musim berbuah, Yesus tidak perlu marah dong. Yesus tidak perlu sampai mengutuk. Tetapi Yesus tetap mengutuk. Dan pada waktu itu kalau saudara baca, kering langsung itu pohonnya. Nah, apa yang kita bisa pelajari hari ini? Sebetulnya begini Bapak Ibu. Pohon ara itu pada saat dia berbunga pun, bunga atau yang sedang kecil-kecil seperti ini toh tetap bisa dimakan. Waktu Yesus pergi ke pohon itu memang tidak musim berbuah, tapi sedang musim berbunga. Bunganya pun bisa dimakan. Nah, pada waktu itu Yesus ke sana, bunganya nggak ada, tanda-tanda berbuah nggak ada. Makanya Tuhan marah sampai akhirnya dikutuklah pohon ara ini. Begitu pentingnya pohon ini sampai pelajaran tentang buah ara perlu untuk kita mau pelajari di hari-hari ini. Khususnya di masa yang kering ini, mari kita tetap berbuah sekalipun ini bukan musimnya berbuah. Sekalipun ini mungkin kita berpikir begini, mau investasi susah, mau kerja juga susah. Apalagi memberi dan apalagi kita melakukan beberapa hal keputusan ke depan untuk melepaskan apa yang kita punya. Rasa-rasanya berat sekali. Tapi apapun yang terjadi, mari kita belajar tentang pohon ara ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Pelajaran apa yang kita bisa kutip dan kita bisa pelajari? Nomor satu, kemenangan dan keselamatan hanya datang dari Tuhan. Pelajaran pohon ara, buah ara yang pertama, kita diingatkan bahwa kemenangan dan keselamatan datang dari Tuhan. Masih ingat Bapak Ibu pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia tidak lari ke tempat Tuhan Allah, tapi dia bersembunyi di pohon ara dan dia mengambil daun-daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangannya. Mereka berpikir pohon ara bisa menjadi tempat solusi untuk mereka bersembunyi dari semua dosanya. Jadi artinya begini, pohon ara, buah ara mengingatkan kepada kita bahwa kemenangan, keselamatan hanya datang daripada Tuhan. Kita mau lari kemanapun gak bisa di dunia ini. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kemenangan. Makanya gereja kita namanya Sola Gracia. Sola Gracia itu artinya oleh karena anugerah saja. Ya, di masa sulit seperti ini, saya percaya bukan karena Tuhan kehabisan akal bagi kita. Dan bukan karena malaikat tidak bisa tolong kita karena sibuk sekali. Tapi di saat krisis seperti ini, justru ini menjadi ujian apakah kita masih mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita atau tidak. Saya mau share ini tentang buah ara Bapak Ibu. Kalau kita belajar tentang buah ara, kita diingatkan bahwa keselamatan datangnya daripada Tuhan. Bahkan di situasi yang susah kayak begini nih, kita harusnya melihat bahwa tidak ada pertolongan yang lain dalam hidup kita selain daripada Yesus yang mampu menolong saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup kita harus diarahkan kepada tujuan, kepada salib Kristus dan penebusan. Bahkan kalau hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus, kita membuka hati dan kita percaya Roh Kudus membimbing kita dan menjadi penolong bagi kita. Saya mau share ini penting sekali. Hidup kita itu tidak ditentukan oleh
panas, oleh angin, oleh apa yang terjadi di padang gurun, rusaknya bumi ini, kita tidak terpengaruh tentang itu. Karena apa yang terjadi itu semua harus memang terjadi. Tapi iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Juru Selamat tidak boleh berubah sama sekali. Dunia boleh bergoncang, tapi iman tidak boleh tergoncang. Ekonomi boleh goncang, tapi kasih, anugerah, perhatian, cinta kita kepada Tuhan tidak boleh tergoncangkan. Jika hidup kita ditentukan oleh situasi panas, situasi angin sakal yang cukup kuat, maka bahaya sekali. Kita bagaikan seperti Petrus yang berjalan di atas air yang terombang-ambingkan dan akhirnya tenggelam di sana. Suasana panas, kita harusnya tidak ikut jadi panas. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Suasana dingin, suasana kering harusnya tidak membuat kita jadi kering, tapi tetap kita bisa menghasilkan buah bagi Kristus. Nah itu yang luar biasa. Nah ada satu benda yang saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu. Dua benda ini adalah satu termometer dan yang satu adalah termostan. Dua-duanya beda. Termometer itu adalah satu alat pengukur sehingga kita bisa mengukur derajat apa yang ada di sekitar kita lewat termometer. Bawa termometer ke ruangan keluar, maka kita akan tahu suhu luar ada berapa. Ya, bawa ini ke dalam ruangan yang panas pada waktu rapat, termometer tiba-tiba menyesuaikan suhu ruangan yang panas. Kalau hidup kita seperti termometer, tergantung dengan situasi, panas, dingin dan semuanya, hancur kita. Jadi mari kita seperti termostan yang tidak terpengaruh dengan apapun juga, tetapi kita bisa mempengaruhi ruangan dengan apa yang ada pada kita. Contoh, saya mau kasih contoh tentang remote AC. Saya bisa setel AC di gereja dengan remote yang ada di tangan saya. Saya mau 16, saya mau 17 derajatnya bisa. Dan tiba-tiba suhu ruangan akan dipengaruhi oleh yang namanya AC. Dan AC itu ada di dalam genggaman remote control saya. Ini penting Bapak Ibu. Hidup ini dipengaruhi situasi atau hidup inilah yang akan mempengaruhi situasi. Saudara yang mana? Hidup yang dipengaruhi situasi atau saudara yang mempengaruhi situasi? Panas, dingin, gersang, kering, tapi enggak terpengaruh, tapi tetap berbuah. Atau malah kita ya sepiye Pak, ya namanya juga baru kayak gini. Akhirnya kita jadi loyo, kita jadi capek, kita lesu. Saya mau katakan begini Bapak Ibu. Buah ara mengingatkan kita tentang kemenangan dan kuasa dari Kristus saja yang memberikan keselamatan kepada kita. Itu nomor satu. Saya tekankan, hidupmu tidak tergantung situasi. Hidupmu ada dalam genggaman tangan Tuhan yang memberikan kemenangan. Percaya sama Yesus, buka hati dan Roh Kudus akan membimbing saudara. Tidak perlu takut dengan apapun yang terjadi. Mungkin 2 tahun atau mungkin 2 bulan, 6 bulan ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Saya mau katakan jangan takut. Percaya sama Tuhan, Dia penyelamat kita. Hidupmu tidak ditentukan situasi. Hidupmu dalam genggaman tangan Tuhan. Percaya kepada Tuhan, hadapi semuanya. Nomor 1. Nomor dua. Buah ara memberikan rasa lega dan tenang. Itu rahasia buah ara. Dalam 1 Samuel 25 ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Saudara tahu latar belakang cerita ini? Daud dan pasukan 600 pasukannya sedang kelelahan dan capek. Dan dia mengutus 1 orang ke tempatnya Nabal.
Dan dia berkata, Nabal, aku sudah jaga kambing dombamu. Tolonglah, kami kehausan dan kelaparan. Nabal orang kaya tapi sombong. Siapa itu Daud? Dia ngomong kayak begitu. Tapi Abigail istrinya, dia mencium sesuatu yang nanti bakal terjadi kalau suaminya tidak membantu dan tidak memberikan kue, bahkan makan, minum buat Daud dan pasukannya. Dan ternyata benar, prediksi Abigail benar. Daud bersama 400 pasukannya datang mau nyerbu yang namanya Nabal. Untung Abigail langsung dia punya inisiatif membawa buyung anggur, 5 domba yang udah diolah, gandum, dan dia bawa kue ara. Kue ara itu bisa memberikan rasa lega, rasa tenang buat orang yang memakannya. Nah, saya mau katakan begini Bapak Ibu, kalau yang diciptakan saja bisa memberikan kelegaan, apalagi Sang Pencipta. Saya ulangi, jika buah ara saja atau kue ara itu bisa memberikan kelegaan, apalagi Pencipta saudara. Nah, saya mau share ini penting ya. Ada banyak Daud dan pasukan-pasukannya di luar sana yang membutuhkan kelegaan, rasa tenang, rasa damai. Dan mari kita menjadi buah ara, kue ara yang terpecah terbagi buat mereka. Saya mau ketuk Bapak Ibu pada kesempatan hari ini. Mari kita belajar kue ara. Kue yang memberikan kelegaan, ketenangan, bahkan kekuatan buat orang-orang yang terkapar di luar sana dengan kasih dan cinta kita. Saudara tahu salib ya, salib itu batang yang kayu pertama itu ke atas. Dan jangan lupa kayu yang kedua itu horizontal. Love God, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Penyembahan itu bukan saja urusan saudara mengangkat tangan. Tapi penyembahan juga adalah pada saat kita mau turunkan tangan kita buat sesama kita. Saya ulangi, penyembahan bukan saja kita mengangkat tangan, tetapi juga saat kita turun tangan kepada sesama kita. Saat saudara menyembah Tuhan, saudara mengasihi sesama, itu satu paket kasih kuasa Allah itu terjadi. Itu nomor 2. Jadilah buah ara yang bisa dinikmati, memulihkan orang-orang sekitar kita, mendatangkan kekuatan. Mari jadi pribadi yang saling menguatkan satu yang lain Bapak Ibu. Di tengah seperti ini jangan malah mengumbar ketakutan. Jangan malah mengumbar rasanya, wah susah gini-gini ini, nanti begini-begini. Jangan. Tapi tebarkan kasih, tebarkan damai, tebarkan keamanan, rasa sukacita yang mengalir, ketenangan, rasa tenang, rasa lega. Yang hari-hari ini dunia sedang membutuhkan. Nomor 3 sekarang, nomor 3. Buah ara itu memberikan kekuatan dan memulihkan yang sakit. Itu yang nomor 3. Buah ara itu memberikan kekuatan dan memulihkan yang sakit. Saya mau kasih contoh tentang kisah Daud di Siklak. Dalam 1 Samuel 30 ayat 12. Dan kemudian ia memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakan ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari. Coba sudah baca ayat itu ya. Sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Tapi begitu dikasih kue kismis dan sepotong kue ara, Alkitab berkata, lalu orang ini menjadi segar dan kemudian dia bisa bangkit berdiri. Artinya pohon ara itu memberikan kekuatan dan memulihkan buat kita yang sakit. Dalam tradisi perjanjian lama, saya mau kasih contoh di 2 Samuel 13 ayat yang ke-6. Saat itu Amnon
pura-pura sakit. Dan ketika raja menghampiri dia, berkatalah kepada Amnon. Amnon berkata kepada raja, izinkan adikku Tamar datang barang membuat 2 kue di mataku. 2 kue ini adalah kue ara. Mereka itu selalu berpikir bahwa kue ara itu adalah kayak obat gitu loh Bapak Ibu. Nanti kita coba lihat ya data yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Tetapi memang benar, kue ara atau buah ara itu bisa memulihkan kita yang sakit. Saya mau kasih contoh, Yesaya 20 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Yesaya 20 ayat ke-7. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang itu mengambil dan ditaruh pada bara itu. Maka sembuhlah ia. Menarik ya. Saya punya data dari beberapa majalah dan koran-koran baik luar maupun dalam negeri ya. Medical News Today mengatakan begini. Kesehatan pencernaan, pengobati demam, memberikan kesehatan pada rambut, mengontrol gula darah, kesehatan kulit itu dari dampak dari buah ara. Buah ara punya khasiat juga mengatasi insomnia sampai infeksi pernafasan. Itu Tempo. Tagar mencatat bahwa buah ara bisa mencegah diabetes, mengobati infeksi pernafasan, mencegah diabetes dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian dari Koran Republik mengatakan begini, sumber antik soda yang kaya. Buah ara ada sumber vitamin A, vitamin C, vitamin K, kalium, magnesium, seng tembaga, mangan, besi. Dan ini kandungan vitaminnya memang dahsyat luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi artinya pada saat saudara memakan buah ara, di samping saya ada buah ara. Ya, saudara boleh lihat ya, ini buah ara saya coba untuk potong ya. Saya iris. Bentuknya seperti ini nih. Iya. Ada begitu banyak biji seperti bunga yang ada di dalam buah ara, ya. Nah, mereka biasa makan seperti ini dan ini biasanya dijadikan sebuah obat. Mereka panas, makannya ini Bapak Ibu, ya, makannya ini. Boleh dirasa ya? Manis, enggak kecut atau agak pahit-pahit, enggak, enak kok. Rasa-rasanya ada biji-biji tapi semuanya bisa hanyut, langsung tertelan semuanya, tidak seperti delima yang kemarin. Dan inilah makanan mereka untuk menyehatkan, itu kata dari pada peneliti, dan Alkitab pun memberikan data mereka yang sakit biasanya makan ini. Artinya bahwa mari kita menjadi buah ara yang memberikan kelegaan, kesembuhan, menolong masyarakat yang sedang sakit, orang-orang yang terkapar, orang yang tidak punya masa depan. Mari kita hadir menjadi jawaban bagi mereka Bapak Ibu. Jangan sampai kita hadir malah membuat loyo, membuat orang kemudian pesimis, membuat orang takut, membuat orang itu gelisah, tidak punya masa depan. Kita sama-sama khawatir hari ini. Tapi kita orang Kristen punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita punya jaminan Roh Kudus yang hari ini kita rayakan dalam pencurahan Roh Kudus. Kita percaya kita tidak sendiri. Roh Tuhan ada bersama dengan kita. Harusnya kita tidak takut. Malah kita yang akan mempengaruhi dunia sekitar kita. Seperti alat tadi ya. Termostan bukan termometer. Kita nggak dipengaruhi tapi kita mempengaruhi. Kita mengubah dunia sekitar kita. Sehingga Kristus itu boleh hadir di tengah-tengah kita. Mari menjadi buah ara yang memberikan kelegaan bagi orang-orang sekitar kita yang mengangkat tangan dan dia berseru. Terserah. Banyak orang-orang sekarang berkata terserah begitu. Saya mau katakan Tuhan rindu kita menjadi berkat
buat dunia dimanapun kita berada. Yang keempat terakhir, saya selesai. Buah ara itu artinya membawa sukacita yang besar. Ya, itu yang keempat. Buah ara membawa sukacita yang besar. 1 Tawarikh 12 ayat 40. Juga orang-orang yang tinggal dekat mereka, bahkan dari Isakar, Sebulon dan Naftali, membawa makanan dengan memakai keledai, unta, bagal dan lembu. Ya, ini bahan makanan tepung, kue dan kue kermisi. Ya, terus ada lagi di situ dikatakan juga ada anggur, minyak, lembu sapi dan kambing domba dalam jumlah yang banyak. Sebab ada sukacita. Lihat, kue ara itu mendatangkan sukacita. Kalau di Israel, mereka punya pesta, selalu ada kue ara Bapak Ibu. Selalu ada kue ara, selalu. Jadi buah ara ini bisa langsung dimakan atau dikeprek, kayak ayam geprek, dikeprek. Terus nggak tahu dimasak, kasih tepung, lalu diolah jadi kue ara. Itu yang tadi istilahnya di Abigail dan beberapa Yesaya juga mencatat tentang kue ini. Nah, mari kita menjadi buah ara dimanapun kita berada di tengah yang kering ini. Kita justru membawa sukacita kepada orang lain. Yang sedang menderita, yang sedang susah Bapak Ibu. Mari jadi buah ara yang memberikan damai, kedamaian dimanapun kita berada. Nah, ini yang saya mau share nih. Sukacita dari Allah tidak tergantung dengan keadaan apapun. Sama seperti pohon ara yang tadi dikutuk oleh Yesus. Ya, belum musim berbuah, tapi Tuhan rindu menghasilkan buah. Itu artinya begini, keadaan kita memang tidak memungkinkan kita bersukacita. Keadaan ini gak memungkinkan kita untuk berlari lebih kencang. Tapi apapun yang terjadi, tetaplah bersukacita dan tetap percaya. Sukacita yang datang dari Tuhan tidak tergantung dengan keadaan apapun. Justru tekananlah keadaan yang terjadi saat ini menjadi koreksi apakah sukacita Allah ada di dalam diri kita. Kalau sukacita Allah ada di dalam diri kita, begitu ada tekanan, sukacita itu yang keluar. Bukan ketakutan, bukan kecemasan, bukan kebingungan. Gimana? Bukan kayak orang tidak punya masa depan lagi. Roh Kudus adalah roh yang mendatangkan sukacita. Begitu Roh Kudus menjamah saudara hari ini, saya percaya tekanan itu membuat dorongan sukacita itu malah keluar. Saya diberkati sekali. Saya mau share tentang Mazmur 92 ayat yang ke-12. Mengatakan begini, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Di bulan-bulan seperti ini biasanya ada satu buah juga yang terkenal di mana-mana. Namanya kurma. Betul ya? Saudara, kita berkata begini, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Nah, kalau saudara belajar di Timur Tengah di sana, kalau orang sedang mau menanam biji kurma, ini biji kurma, kecilnya sekian, ini biji, pada saat dia mau menanam, biasanya benih ini tidak ditabur, enggak. Tapi dia gali padang pasir itu 1-2 meter. Lalu biji ini ditaruh di tanah itu yang udah digali. Kemudian petani ini mengambil batu besar lalu menindihkan kepada biji itu. Lalu dikuburnya dengan pasir di padang gurun. Oh iya, itu yang mereka lakukan. Sebab kalau mereka hanya sekedar menabur, besok pagi angin datang, benih bisa pindah ke sana. Salah satu caranya adalah benih ditaruh, lalu di atasnya dikasih beban yang cukup berat. Jadi begini, kurma mau naik nggak bisa.
Korma mau bertunas belum bisa dulu. Jadi korma ke bawah, ke bawah, ke bawah. Dia mengambil air yang ada di dalam, dia menemukan sumbernya. Begitu dia dapat, dia bangun akarnya yang kuat. Batu tadi dicengkram dengan yang namanya akarnya. Dan baru dia akan tumbuh ke atas. Dan itulah yang dia punya kekuatan yang begitu hebat. Mau digoyang kayak apapun di atas, asal yang di bawah ini kuat, gak masalah. Itulah pohon korma. Orang benar itu seperti pohon korma. Tekanan tidak menghancurkan kita, tapi tekanan membuat kita makin dalam, makin bertumbuh, makin kuat di tengah goncangan kayak apapun juga. Tuhan tidak selalu mengirim orang baik untuk menolong kita. Ada kalanya Tuhan mengirim orang yang menjengkelkan untuk menyelamatkan kita. Statement ini saya kutip dari satu klip yang sebentar kita mau lihat bersama-sama. Kita akan melihat sebentar ya, dipersilahkan dari teman-teman media. बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। थैंक यू बेटा, अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम माँ जी। थैंक यू। कभी कुछ ना करके भी देखो। Eat 5 star, do nothing. Nah, klip ini menceritakan seorang ibu yang berharap anak muda itu membantu dia. Tetapi malah tidak membantu. Kadang-kadang Bapak Ibu kalau ada orang seperti ini, kita hilang sukacita kita, kita hilang harapan kita. Tapi Alkitab berkata tetaplah bersukacita apapun yang terjadi. Sebab begini Bapak Ibu, ada kalanya Tuhan mengirim orang yang menjengkelkan justru untuk menolong kita. Tetaplah mengucap syukur dan tetaplah bersukacita apapun yang terjadi. Tetaplah hasilkan buah. Tetap hasilkan buah sekalipun kau ada di padang gurun. Susah kering kayak apapun tetap hasilkan buah. Sekalipun kadang-kadang tidak ada harapan, percaya. Kalau kita punya akar yang kuat dan menemukan sumbernya, maka kita akan bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kita belajar 4 dari buah ara. 1, kemenangan dan keselamatan datangnya daripada Tuhan. Sola gracia, jangan lupa. Hanya karena Tuhan yang membuat kita bisa selamat. 2, memberikan rasa lega dan tenang. Mari kita jadi buah ara yang memberikan rasa lega dan tenang buat sekitar kita. Beri kekuatan mereka yang lemah. Berikan kasih buat mereka yang membutuhkan. Sentuh dengan kasih Kristus. Jadikan aku pancaran berkat. Jadikan tanganku menjadi tanganmu Tuhan. Dan yang terakhir, bawa sukacita dimanapun saudara berada. Roh Kudus akan datang dan menjamah mengurapi kita hari ini. Dan Tuhan akan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. Ada satu lagu yang menyentuh hati saya waktu kami belajar dan mempersiapkan dan mendoakan firman Tuhan hari ini. Sama seperti buah ara yang dipanggil Tuhan untuk tetap berbuah dalam keadaan krisis apapun, sesulit apapun, di padang gurun apapun suasana saudara. Mari tetap menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak orang-orang di sana seperti Daud dan tentara-tentara yang sedang lelah dan letih. Ada gitu banyak orang-orang yang terkapar yang membutuhkan damai, sejahtera, sukacita. Dan biar kita hadir hari ini menjadi buah buat mereka semua. Tentu bukan dengan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan. Lewat Roh Kudus yang bertata di hati kita akan memampukan kita. Berikan hati kami seperti hatimu Tuhan. Kita menyanyi lagu ini bersama-sama. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa.
mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat. Hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat. Hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Katakan bersama Tuhan, Tuhan, ini doa kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Tuhan, ini doa kami. Tuhan, ini kerinduan kami. Ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Saya minta Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Taruh tangan kirimu di dada dan angkat tanganmu dan katakan, beri hati ini seperti hati Yesus. Beri mata ini biar menjadi mata Yesus yang melihat bumi, melihat orang-orang seperti Yesus melihat. Berikan tangan ini menjadi tangan Yesus. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, penyembahan itu bukan sekedar mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, tapi penyembahan adalah saat kau menurunkan tanganmu bagi sesamamu. Itu juga penyembahan. Saya ulangi, penyembahan bukan sekedar kau mengangkat tangan kepada Tuhanmu, tapi penyembahan adalah saat kau menurunkan tanganmu bagi sesamamu. Itu penyembahanmu. Pulang dari tempat ini, sudah keluar dari rumah saudara, lihat saudara-saudaramu, bagikan cinta kasih, bagikan kasih mesra, bagikan kasih persaudaraan, menjadi buah arah dan menjadi berkat buat sesamamu. Miliki kepedulian. Katakan bersama, Tuhan, ini tugas kami. Come on, nyanyi bersama-sama. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Haleluya, haleluya. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Ini tugas kami Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang melayani. Taruh rohmu di hati kami. Taruh belas kasihan-Mu bagi kami. Menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Haleluya. Jemaat saja katakan yang di rumah-rumah, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruh roh-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati. Itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Katakan bersama, menyenangkan-Mu.
senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu. Urapan Roh Kudus turun kepada kita semuanya. Katakan bersama, menyenangkan. Saat kami mengambil bagian dalam rencana dan pekerjaanmu, Rohmu akan menyertai. Bahkan tanda-tanda ajaib akan mengalir dan akan menyertai setiap orang-orang percaya. Oh yes Lord, Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. kasih karunia Bapa menyertaimu. Pengurapan kuat kuasa Roh Kudus akan selalu menyertaimu dengan tanda-tanda yang ajaib. Pada saat kau mengangkat tangan dan kau saat menurunkan tangan bagi sesamamu, saat kau meletakkan tanganmu di atas, selalu pekerjaan dan kuasa besar akan menyertai dalam kehidupanmu. Kau tidak akan berkekurangan saat kau melepaskan apa yang kau punya. Kau tidak akan meminta-minta saat kau menjadi berkat bagi orang lain. Saat kau menabur benih, Tuhan menyediakan benih-benih itu bagimu. Kau akan menolong banyak orang. Kau akan membuat orang makin efektif. Kau akan membuat orang makin bergerak. Yang stagnasi, kehadiranmu membuat mereka bergerak. Yang mati dibangkitkan. Yang sedih, kau tabur dengan kasih dan sukacita. Yang tidak ada semangat, engkau hadir dan memberikan semangat yang letih dan lesu. Kehadiranmu akan menjadi berkat dimanapun kau berada. Bahkan saat kau bergaul, bahkan kau saat bersama-sama dengan saudara-saudaramu, keluarga besar berkumpul, Tuhan mengurapimu menjadi orang yang luar biasa. Diberkati gandummu, diberkati pekerjaanmu, diberkati semua usahamu. Anak-anak yang sekolah, yang tes, bahkan yang sedang mengerjakan tugas-tugas akhir, Tuhan menyertai, memberikan kuat kuasa, hikmat dan marifat. Buat mereka yang lulus, sedang mencari sekolah, Tuhan memberkati. Yang sedang sakit, kami memperkatakan kuasa kesembuhan terjadi. Buah arah dari kayu salib, Yesus Kristus menyembuhkan kami. Darah-Mu menyucikan kami. Turun kiranya berkat kasih karunia Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus mengurapi kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin, 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 amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua.